Tasyid itu bagaimana? Begini saudara, habis nyolatin tuh salah seorang dari mereka ngomong begini, pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia ini saja, iya baik, pakai bahasa Indonesia saja. Habis salam doa, nanya, saudara-saudara sekalian yang mengenal waktu hidupnya dengan almarhum, saya mau bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah almarhum ini orang baik? Begitu. Nanya, orang baik atau tidak? Terserah jawabnya. Terserah. Jangan kita begini bahasa Arabnya dia, isyhadu ala anna hadzal mayit min alil khair. Itu namanya salah. Namanya salah. Sebab bahasa Indonesianya, ayo pada ngomong orang baik, ayo, itu namanya ngancem, bukan nanya. Harus bahasa Arabnya begini, ayyuhal hadirun al-kiram, kaifa tashhaduna ala hadhil janazah. Begitu. Bagaimana Anda punya komentar tentang mayit ini? Apakah orang baik? Dijawab, kagak, ya terserah. Baik, terserah. Kalau kita nggak kenal bagaimana? Begini, kita jadi orang tuh muslim yang baik. Ada orang nggak kenal kita, cuman dia bilang kita orang baik, girang apa marah? Sama mayit itu juga. Begitu. Jangan, gua kagak kenal. Jangan begitu. Bahaya. Begitu. Kalau ditanya, tahu baik dari mana? Muslim. Orang muslim udah baik aja, khair muslim, udah syahadat, iman itu baik, udah itu aja udah cukup. Apalagi dia sholat, apalagi dia zakat, apalagi dia puasa, apalagi dia haji, gitu. Tapi ingat, sholat mayit ini tidak bisa dikerjakan kalau belum diman, nggak bisa, dosa, kudu dimandiin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa arkanus salati alaihi sab'atun. Adapun rukun-rukun mensolatkan atas mayit yaitu ada 7 rukun. Al-awwalu an-niyatu. Adapun rukun yang pertama yaitu niat. As-sani arba'u takbiratin. Adapun rukun yang kedua yaitu 4 kali takbir. As-salisu al-qiyamu lil qadiri alal qadiri. Adapun yang ketiga yaitu berdiri atas orang yang mampu berdiri. Ar-rabi'u qiraatul fatihati. Adapun rukun yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Al-khamisu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah. Adapun yang kelima yaitu membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati, sesudah takbir yang kedua. Asadisud du'a lil mayyiti ba'da salisati. Adapun yang keenam yaitu berdoa khusus bagi mayit sesudah takbir yang ketiga. As-sabi'us salamu. Adapun yang ketujuh yaitu mengucap salam. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas syarat-syarat solat mayit
sunnah-sunnah salat mayit, makruh-makruh salat mayit, dan malam hari ini kita akan membedah tentang rukun-rukun salat mayit. Agar supaya salat mayit ini sah, agar supaya salat mayit ini benar, poin pertama yang kita harus pikirkan adalah rukun salatnya dulu, supaya salat mayit ini benar adanya. Sebab ini adalah tiang pancang daripada salat mayit. Ada berapa rukun salat mayit itu supaya kita sah? Dijelaskan di sini, arkanus salati alal mayit sab'atun. Salat mayit itu mempunyai 7 rukun. Ada 7 rukunnya supaya salat mayit itu benar. Yang pertama adalah niat bareng dengan takbir. Kudu niat bareng, dibarengkan dengan takbir. Niat biasa niatnya dalam hati melafalkan cuman sunat. Dan dalam niat salat mayit ada syaratnya. Di samping kita kudu ada menyengaja, kudu ada ta'yin, juga kudu niat fardu. Singkatnya, kalau pengen sah salat mayit, kudu ada usolli ala hadzal mayyiti fardhon. Segitu tuh paling pokok. Aku niat mensolatkan atas mayit ini sebagai wajib kifayah. Adapun begini niatnya, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Ini sempurna. Tapi ingat, salat mayit ini ada 2 seperti pertemuan yang lalu. Maka niatnya ada 2 model. Ada namanya mayit hadir, ada namanya mayit ghaib. Mayit hadir, mayitnya ada di depan, tidak jauh. Mayit ghaib, mayitnya bukan ghaib itu maknanya tidak kelihatan. Maknanya jauh dari tempat kita, masyaqqah. Jaraknya ya bisa 30 kilo gitu. Dari sini Depok lah, sini Bekasi, ndak usah datang nggak apa-apa. Kalau masyaqqah udah ghaib aja jadi. Tapi kalau timbang mayitnya ada di Kuba gitu, datang lah, nggak bisa dari Al-Fat gitu. Jadi bagaimana ini agar supaya kita tidak bingung ngapalinnya? Kalau mayitnya hadir, niatnya begini aja, usolli ala hadhil janazah, usolli ala hadhil janazah fardhu kifayatin arba'at takbiratin adaan makmuman, kalau makmum lillahi ta'ala. Wis gitu aja enak.
aku niat di dalam hatinya, aku niat mensolatkan atas jenazah ini fardu kifayah 4 kali takbir menghadap kiblat, jadi makmum. Kalau jadi makmum karena Allah Ta'ala. Jadi saudara enggak perlu ngapalin nih mayit laki gimana, perempuan gimana. Kalau udah ngomong jenazah sama, mau gede, mau kecil, mau laki, mau perempuan. Daripada saudara bakal kudu ngapalin, zaman kayak begini COVID, lagi pegel pikiran juga, agak mikirin ngapal begitu, takut tambah mumet. Ya udah, kalau usolli ala hadzal mayiti, ntar kalau bocah ala hadzal tifli, perempuan bocah hadhihi tiflati, pegel mondok kagak kita. Jadi yang gampang aja, jangan dibikin susah-susah. Kalau ngomong jenazah, apa laki apa perempuan namanya jenazah, apa gede apa kecil namanya jenazah. Gampang ngomong begitu, enak jadi ngomongnya. Udah begitu aja, biar saudara tidak perlu ngapalin. Ntar mayit laki hadal mayiti perempuan bagaimana, aduh capek. Enggak gitu-gitulah kita orang. Tapi kalau jadi makmum ada niat yang gampang. Kalau jadi makmum paling enak usolli ala man sholla alaihil imam fardhu kifayatin arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Jadi bahasa kita aja yang gampang, aku niat mensolati mayit yang disolati imam, gitu aja, itu paling gampang. Aku niat mensolati mayit yang disolati imam, 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Enggak makmuman, udah imam tuh kita jadi makmuman nanya, begitu. Tambah makmuman lebih zahir. Itu harus bisa tuh niat begitu tuh. Yang kedua ini nih saudara, bisa saudara pakai di sini, tapi ada yang paling penting bisa saudara pakai di Mekah dan Madinah. Travel itu di samping ngajarin manasik umroh, kalau umroh, haji, manasik haji, ajarin juga cara sholat mayit. Sebab sudah umum, kalau di Mekah di Madinah tuh habis sholat tuh nyolati mayit, yang meninggal banyak. Karena apa? Karena gede ganjarannya, disolatin oleh ribuan orang, begitu. Jadi lumayan. Maka bagaimana nih kita, mana kagak ngerti bahasa Arab, kan diumumin tuh sama si Bilal, as-salatu 'alal amwat wattif rahimakumullah, begitu. Kan kita gak ngerti apa itu, kita nggak paham. Mayit yang disolati itu apa laki, apa perempuan, apa bocah, apa 1 orang, apa 2 orang, apa 3 orang. Kita kan kudu ngerti nih bahasa Arab. Kalau ngomongnya as-salatu 'alal amwat wattif, ini mayitnya banyak ditambah bocah 1, begitu. Ada bocah 1, jadi kita kudu, maksudnya si Bilal, ente doanya diatur. Ini ada orang gede banyak nih, laki juga ada, perempuan juga ada, bocah ada. Bingung saudara, kita ngaji kagak,
Udah niatnya begitu aja. Aku niat mensolati mayit, yang disolati imam. Udah enak. Udah enak. Fardu kifayah. Begitu. 4 takbir. Kalau mau ditambah jelas, jadi makmum. Karena Allah Ta'ala. Saudara, doanya Allah maghfirlahu warhamu jadi. Begitu maksud saya. Karena domirnya kepada man. Man itu bisa laki bisa perempuan, begitu. Dalam alfiyah itu waman wama wa al tusawi madzukir wa hakadza dzu inda tayyin syuhir. Itu begitu. Biar enak. Tuh begitu. Jadi kita nggak bingung. Kudu bisa kayak begitu. Di sini juga enak kalau jadi makmum begitu aja. Saya kalau jadi makmum udah gitu aja. Aku niat mensolati mayit yang disolati imam. Fardu kifayah, 4 takbir, jadi makmum gitu. Begitu aja. Daripada pakai nanya-nanya, itu laki apa perempuan? Gue juga kagak ngintip. Begitu kata dia begitu. Jadi ribet. Daripada bingung-bingung begitu, udah niatnya begitu aja. Jadi nggak susah. Itu namanya niat. Tapi saudara, kalau mayitnya gaib, kudu disebut namanya. Ini kan kita enggak, karena enggak ngaji. Mayitnya gaib, ada di Jawa. Di mana? Tegal. Di mana Jawanya? Sekamal. Purworejo. Baik. Purworejo, mau ke Purworejo, lah jauh, sholatin dari sini, sebut tuh nama mayitnya siapa, itu namanya sholat gaib. Usolli alal mayit fulan, sebut namanya. Bahasa kita aja dah, aku niat mensolati si anu, siapa tuh? Ahmad. Aku niat mensolati Ahmad, mayit gaib. Fardu kifayah, 4 takbir. Karena Allah Ta'ala. Kalau jadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau jadi imam karena Allah Ta'ala. Begitu. Kalau jadi makmum, enak kayak tadi lagi. Asal niatnya kayak tadi, jangan usolli ala hadal mayit. Aku niat mensolati mayit ini, kata mereka, mayit ini, mana mayitnya? Begitu kata malaikat, mayit ini tuh ada orangnya, begitu. Salah dia, biar benar. Jadi kalau jadi makmum yang kayak tadi aja, aku niat mensolati mayit yang solati imam udah. Gitu. Emang mayit hadir, mayit gaib, ya terserah imam dah. Ya, dia gaib dah. Jadi ini biar enak itu, biar bisa. Bukan sholat mayit itu asal tangan diangkat-angkat doang, ada aturannya. Sholat mayit ini ganjarannya gede banget, segede gunung Uhud. Kenal kayak kagak kayak. Ganjarannya. Jangan enggak kita nyolatin. Kalau ada mayit lumayan, nambah-nambahin ganjaran. Begitu. Sholat mayit itu gede. Jadi kalau kemudian mayitnya gaib, kudu disebut fulan mayit gaib. Aku niat mensolati si anu mayit gaib. Harus disebut si anu biar jelas. Jadi begitu caranya. Itu gara-gara di Kopidin, dikubur di Jombang dari Maharta ke Jombang tuh ada nggak 90 kilo ya? Hah? Oh ya, 2 kilo. Iya. Begitu. Gaib dari mana? Kagak ngaji nih orang. Orang disuruh ngaji muslim tuh. Mendingan ngaji dia mikirin begini enak. Biar kita tenang. Mikirin. Coba aja saudara pikirin. Ngaji mati, enggak ngaji mati. Milih mana?
enggak ngaji. Mati juga. Mati. Kudu niat. Niat kayak gitu tuh. Udah paham belum tuh niat tuh? Baik. Jadi niatnya bareng sama takbir. Allah, waktu Allah nih di hatinya nih begitu. Allah. Jangan Allahu Akbar baru niat. Jangan. Kalau usolli itu sunat doa. Namanya melafalkan niat. 2. Salat mayit itu rukun yang kedua adalah 4 kali takbir. Takbirnya 4 kali. Paling dikit. Paling dikit. Lebih 5 boleh? Boleh. Kurang jangan. 4 kali takbir. Saya mau 5 aja boleh? Boleh. Bacaannya ya ntar diatur. Sabar, atu-atu. Yang penting 4, jangan kurang. Takbirnya 4 kali. 4. Takbirnya bagaimana? Biasa. Dia angkat tangannya sampai kuping sidakep. Allahu Akbar. Bar di sini nih. Bar. Turunin. Allahu Akbar. Bar di sini. Turunin. Allahu Akbar. Bar di atas. Turunin. Allahu Akbar. Turunin. Bacaannya ya ntar nih. Intinya tiap takbir tangannya diangkat dan tiap takbir tangannya disedekapin. 2 rukunnya tuh. Tar praktek. 3 rukun salat mayit berdiri. Kalau mampu. Berdiri kalau bisa. Kenapa? Karena sholat mayit wajib. 5 waktu wajib berdiri, sama kudu berdiri. Kalau nggak bisa diri, nggak kuat, sambil duduk. Jangan nggak nyolatin, sambil duduk. Nggak bisa duduk, tidur miring. Cuman, ini mah cuman di kitab nggak ada. Bahasa saya aja. Ini bahasa saya, di kitab nggak ada. Kalau kita udah tidur miring jangan nyolatin. Takut habis dia ente. Ngeri masalahnya. Iya tapi senyolatin gede juga ganjarannya. Cuman kan kasihan juga digopong-gopong dari rumah mau nyolatin doang. Udah dah nggak usah fardu kifayah ini. Tapi kalau mau nyolatin ngeri. Mayitnya yang mana? Oh no apa ini? Begitu. Tapi emang begitu aturannya. Berdiri. Kemudian rukun salat yang keempat, salat mayit, baca Fatihah. Baca Fatihah. Di mana? Nah, ini dia. Di mana baca Fatihahnya? Terserah. Mau di takbir pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh, terserah. Dari tersatu yang paling cakep di mana? Pertama. Yang paling bagus pertama. Itu udah paling cakep. Biar nggak kosong yang pertama. Baca Fatihah. Pelan apa kenceng? Pelan, walaupun nyolatinnya malam. Pelan juga. Baca Fatihahnya. Terus baca apa ini? Sunah-sunah sebelum Fatihah, iftitah, tak usah.
Enggak sunnah doa iftitah. A'udzu sunnah, jangan tinggal. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai waladhdallin. Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Sempurna. Begitu. Jangan enggak. A'udzu dulu, ditutup dengan Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Di mana? Di takbir mana aja. Cuman yang bagus di pertama. Begitu aturannya. Rukun berikutnya keberapa ya? 5. Membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi di mana? Ini tempatnya khusus di takbir kedua. Jangan kagak. Sesudah takbir kedua. Tuh, ini mah harga mati. Kalau Fatihah bebas, cuman bagus di pertama. Begitu. Kenapa harus kami terangin begini? Karena ngaji biar kami tidak dosa, ngumpetin ilmu. Jadi saudara, kalau ada orang saya baca Fatihah di takbir kedua, enggak apa-apa, boleh. Begitu. Sholawat, ya habis itu sholawat. Begitu. Karena sholawat harga mati takbir kedua. Sholawatnya bagaimana? Yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Segitu aja. Jadi. Tapi sunat sholawat yang disolat tuh namanya sholawat Ibrahimiyah. Apalagi mayitnya orang tua kita. Jangan buru-buru. Yang sempurna. Bagaimana sholawat Ibrahimiyah? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Segitu masih terus. Kalau pengen sempurna dikit lagi. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wah, cakep udah. Luar biasa kalau begitu. Jangan sampai orang tua kita disembarangin, udah nyekolahin kita, didik kita, kadang ngasih rumah sama kita, masa sholat jenazah sembarangan. Yang bagus. Ada yang ngomong, tapi waktu hidupnya nih orang, ya Allah, megelin banget sama saya. Saya mau pendek aja, ya monggo juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah gitu aja. Habis megelin. Tapi jangan begitu juga kali. Begitu hidupnya. Yang bagus, udah mati masih disangkut-sangkutin juga, udahlah, udah mati mah, gitu. Tuh begitu tuh, biar bagus. Yang keenam, membaca doa khusus mayit. Khusus mayit. Kalau doanya tidak khusus mayit, enggak boleh. Enggak jadi. Bagaimana tuh khusus mayit? Bagaimana yang enggak jadi? Contoh yang mati laki. Itu berarti yang mati laki. Kita doa sholat jenazah bahasa Arab. Yang terjemahannya begini. Ya Allah, moga-moga tuh bininya cepat dapat laki lagi. Jangan lama-lama dia jadi janda ya Allah. Itu namanya kagak khusus mayit. Kagak. Dasar aja lu udah ngincer begitu, doanya pakai begitu. Jadi enggak.
minimal Allahumma gfir lahu warhamhu, segitu doang tuh. Jadi yang pendeknya kayak begitu, Allahumma gfir lahu warhamhu, udah segitu aja deh tuh. Jadi namanya doa khusus mayit. Panjangin boleh. Bagaimana panjangnya? Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma inna hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbauhu fiha ila dhulmatil qabri wa dhiqati. Allahumma innahu kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu kana fi hadhihi dunya yaqul radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu qad nazala bik wa anta khairu manzulin bih. Allahumma innahu qad asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an adzabih. Allahumma wa qad ji'naka raghibina ilaik syufa'a lahu. Allahumma faghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wasi' mudkhala wa jafil ardu an jambai. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawad an sayyiati wa laqihi bi rahmatikal amna min adzabik hatta tab'asahu aminan ila jannatika jannatin na'im wa darika daris salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah ababas sama li ruhi. Allahumma aftah ababas sama li ruhi. Allahumma aftah ababas sama li ruhi. Yang panjang lah, orang tua kita ngasih kontrakan nama kita, doa sembarangan aja, yang bagus doa. Dah yang penting jadi aja. Allah maghfir lahu, udah jadi. Allah maghfir lahu, udah jadi. Tadi udah dibilangin. Kok nggak sampai wa'fu anhu? Iya katanya asal jadi. Habis hidupnya pelit banget. Ya udah Allah maghfir lahu, udah. Begitu. Sotma itu yang bagus. Jangan asal-asalan. Cakep. Ya Allah, kalau bahasa kita orangnya, ampunilah yang masih hidup, yang sudah mati, yang ikut nyolatin maupun yang tidak nyolatin, yang gede, yang kecil, laki maupun perempuan. Ya Allah, yang masih hidup di antara kita, tolong tetepin keislamannya yang bagus. Yang sudah meninggal di antara kami, ya Allah, tolong wafatkan membawa iman Islam. Ya Allah, ini mayit yang di depan saya ini adalah hamba-Mu, anak laki-laki 2 hamba-Mu. Dia keluar dari dunia ini, dari kesenangan dunia, sementara istrinya, anaknya, mobil, motor, duit, semuanya, kesenangan dia masih ada di dunia. Dia menuju kegelapan kubur dan kesempitan kubur, ngap gelap. Ini mayit, ya Allah, yang saya kenal dulu bersyahadat, tiada Tuhan selain Engkau, Nabi Muhammad utusan Engkau. Itu yang kami tahu. Engkau lebih tahu dari kami. Dulu di dunia dia baca ratib, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Engkau lebih tahu dari kami. Tulus enggak tuh baca begitunya? Ya Allah, ini mayit sekarang datang kepada Engkau, dan Engkau
sebaik-baiknya yang didatangi mayit. Ya Allah, ini mayit sekarang benar-benar butuh kasih sayang. Engkau maha kaya untuk menyiksa dia. Kami ini semua ya Allah datang ke masjid, nyolatin ini, meminta kepadamu dengan tulus, memberi syafaat kepada mayit ini. Ampuni dia, rahmati dia, selamatin dia, maafkan dia, muliakan kedatangannya. Kalau ini mayit orang baik dulu di dunia, ya Allah, di matamu tolong tambahkan kebaikannya. Kalau ini mayit orang jahat dulu di dunia, ya Rabb, detik ini kami mohon maafkan kesalahannya. Pertemukan dia dengan keselamatan sampai akhirnya kau bangkitkan pada hari kiamat penuh dengan aman sentosa menuju surgamu. Ya Allah, buka pintu langit untuk menyambut kedatangan ruhnya. Doa yang enak. Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa alan khairan min ali wa zawjan. Banyak doa-doa Rasulullah, doa khusus mayit. Kalaulah yang meninggal adalah bayi, habis Allah maghfir lahu warhamhu wa afi'anhu, tambahin, jangan segitu doang. Kalau bayi, Allah maj'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dukhran wa idhatan wa i'tibaran wa salafan wa syafi'an wa saqil bihi mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dah wa la tahrimhuma ajrah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan ini bayi yang mati masih kecil nih sebagai pendahulu daripada ayah bundanya, sebagai nasihat, sebagai pelajaran, sebagai pemberi syafaat nanti dari kiamat untuk ayah bundanya. Beratin ganjaran pahala ayah bundanya dengan sebab kematian ini bocah. Ya Allah, tuangkan dalam hati ayah bundanya kesabaran atas meninggalnya ini bocah. Ya Allah, jangan fitnahi ayah bundanya dengan kematiannya. Jangan hampakan ganjaran pahala yang besar atas kesabaran menerima musibah ini. Begitu namanya doa sesuai. Salat mayit Allah Akbar, orang jelas. Jangan begitu. Belajar. Jangan nggak belajar. Apa aja kalau nggak belajar nggak bisa. Ngaji penting. Jangan nggak ngaji. Kudu ngaji. Rugi. Memang benar juga apa yang dikatakan oleh teman-teman. Yang bikin kuat nih badan nih imun bukan susu beruang tapi dompet beruang. Bener nggak? Direkam lagi. Itu begitu saudara. Tapi waduh telat lagi. Jadi ini biar benar ini kita. Kemudian rukun yang terakhir. Ini kapan nih doa? Sesudah takbir ketiga, harga mati. Enggak boleh enggak nih. Makanya pembukaan tadi tuh. Allah maghfiril mu'minat di takbir kedua. Begitu. Kemudian takbir keempat, terakhir rukun sholat jenazah terakhir, salam. Sekali aja, iya sekali. Cuman sempurnanya 2 kali. Biasa nengoknya di kum. Assalamualaikum warahmatullah. Tambahin wabarakatuh. Sholat jenazah mah begitu nabinya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Usap aja. Ampe wabarakatuh. Saya mau assalamualaikum warahmatullah. Kagak apa-apa. Jadi juga. Enggak pakai warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi. Yang penting jangan likum. Jangan. Itu kagak jadi. Bacaan yang bener lah. Jangan asal baca. Cuman sebelum salam sunat doa. Di takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana
walahu wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Baru salam. Itu begitu. Perasaan saya udah tulisin ya cara salat jenazah di buku ini. Ada tuh di halaman 79 ada yang sedang aja enggak sesempurna tadi dalam kajian tuh, tapi bukan hadhil janazah di buku ini tuh, mayat laki meter puan 79 sampai 81 itu ada doanya di buku yang Bapak pegang, ada itu begitu. Itulah namanya sholat mayit namanya. Biasanya kayak begitu enggak tuh kalau nyolatin? Belum. Ke depan biar kayak begitu, biar sempurna, biar benar nyolati mayit. Adapun sunah-sunah itunya udah kemarin tuh, dirinya di mana gitu. Kalau laki kalau perempuan sudah kan ya? Iya. Itulah sholat mayit. Di kuburan sama kayak begitu sholatnya, sama. Bukan mayit gaib, bukan, mayitnya di depan. Sholatnya kayak tadi, yang timbang sepatunya dicopot. Itu aja dah tuh cara sholat mayit. Abis ini baru tasyid. Abis nyolatin sunat tashid namanya. Abis nyolatin tuh tashid. Tasyid itu bagaimana? Begini saudara, habis nyolatin tuh salah seorang dari mereka ngomong begini, pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia ini saja, iya baik, pakai bahasa Indonesia saja. Habis salam doa, nanya, saudara-saudara sekalian yang mengenal waktu hidupnya dengan almarhum, saya mau bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah almarhum ini orang baik? Begitu. Nanya, orang baik atau tidak? Terserah jawabnya. Terserah. Jangan kita begini bahasa Arabnya dia, isyhadu ala anna hadzal mayit min alil khair. Itu namanya salah. Namanya salah. Sebab bahasa Indonesianya, ayo pada ngomong orang baik, ayo, itu namanya ngancem, bukan nanya. Harus bahasa Arabnya begini, ayyuhal hadirun al-kiram, kaifa tashhaduna ala hadhil janazah. Begitu. Bagaimana Anda punya komentar tentang mayit ini? Apakah orang baik? Dijawab, kagak, ya terserah. Baik, terserah. Kalau kita nggak kenal bagaimana? Begini, kita jadi orang tuh muslim yang baik. Ada orang nggak kenal kita, cuman dia bilang kita orang baik, girang apa marah? Sama mayit itu juga. Begitu. Jangan, gua kagak kenal, jangan begitu. Bahaya. Begitu. Kalau ditanya, tahu baik dari mana? Muslim. Orang muslim udah baik aja, khair muslim, udah syahadat, iman itu baik, udah itu aja udah cukup. Apalagi dia sholat, apalagi dia zakat, apalagi dia puasa, apalagi dia haji, gitu. Tapi ingat, sholat mayit ini tidak bisa dikerjakan kalau belum nggak bisa, dosa, kudu dimandiin. Inilah diantara aturan-aturan sholat mayit. Bagaimana kalau udah nyolatin? Makruh. Yang udah nyolatin lagi. Makruh. Tapi kalau belum nyolatin boleh digelombang. Ada banyak rombongan, ada 200, bikin 50-50 boleh. Tapi jangan yang udah nyolatin lagi. Gitu. Kayak Ustaz Katma. Keluar di pintu ini, masuk ke sono, bawa beras lagi. Dari sono masuk ke sini, bawa beras lagi. 4 kali 4 bungkus sekali aja.
Yang udah nyolatin jangan nyolatin lagi, jangan. Yang belum sunat nyolat walaupun kita belum nyolatin. Kita lagi di kantor, teman kita wafat di Maharta, udah sekarang udah dibawa mana tuh? Pondok Kacang Prima. Baik, datengin sono, sholat kayak tadi, itu begitu aturannya. Kan kita belum nyolatin, begitu. Nggak apa-apa. Udah 3 hari, iya udah 3 hari kan kita belum nyolatin. Yang belum nyolatin masih disuruh nyolatin. Kurang lebih demikian. Saya mau tutup buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin? Silahkan. Ikrar mayit itu kalau kelupaan itu gimana Ustaz? Kelupaan itu udah selesai sholat, kita nggak ikrar mayit, ada mayit di ahli lupa, itu nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa. Tapi jangan isyhadu, jangan. Terus yang kedua, sebaiknya sebelum sholat apa sesudah sholat? Teknis, sebelum sholat boleh, sesudah sholat boleh. Teknis, mana yang lebih maslahat saja, begitu. Enggak apa-apa, begitu. Wallah alam. Mayit yang disolatkan imam, itu kita nggak bawa sebut fardu kifayahnya. Enggak, kalau fardu kifayahnya enggak masuk, enggak jadi. Kudu ada fardu kifayah. Jadi qasad ta'arud ta'yin. Gitu. Cuman enggak perlu kifayahnya, fardon aja jadi. Iya, fardon aja jadi. Apa enggak perlu. Sunat aja. Iya. Kalau 4 takbir. Cuman fardu itu perlu. Kayak sholat dohor aja, usolli fardod duhri, nggak perlu fardu ain, walaupun fardu ain, fardu aja udah cukup. Itu begitu. Allah. Kalau kita lupa atau sholat di masjid, sholat syukuran, ada beberapa paman TV atau temannya gitu kan, itu kalau ada laki perempuan sholatnya masing-masing. Dilihat, kalau tempatnya di depan ya mau digabung jadi satu nggak apa-apa, mau masing-masing nggak apa-apa. Iya, laki perempuan nggak apa-apa. Boleh aja kalau ada mayit nih banyak, yang meninggal banyak. Kata teman kita RT, ini kayaknya Israel lagi main di kampung gua nih, kata RT. Begitu. Tanah yang mati banyak. Begitu. Mendingan gua kagak ke masjid dah. Justru lagi diparanin sama dia, makanya kagak ke masjid. Sama Israel itu begitu. Akhirnya ini bagaimana nih? Anggap dia mayit ada 2 atau ada 3, laki atau 2 dulu dah, laki sama perempuan. Naruhnya laki deket imam, perempuan yang di kiblatnya lagi. Ini dari sono ya, kiblatnya ke sono ya. Ini mayit laki, kurung batangnya. Ini kurung batang perempuan. Dirinya di sini. Kalau umpamanya ada bayi laki, bocah laki, perempuan, naruh jenazahnya. Jangan baris. Begitu. Jangan baris. Begini. Bagaimana kalau di upload satu-satu? Enggak apa-apa. Digabung? Enggak apa-apa. Yang penting doanya aja dia bisa. Cara doainnya. Enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian mayitnya itu ada yang di depan, ada yang belakang, nggak bisa. Kalau di kuburan tuh, umpama kan ada yang di sebelah sini, anggap kiblatnya sono, ada yang di sini. Sementara gerbang kita di sini, yang di sini nggak kena nih, karena kita kudu ngadep kiblat. Dia di pantatnya, sementara mayitnya hadir. Jadi kita kudu di belakangnya. Jadi begitu caranya. Mau satu-satu lebih bagus. Bentar inilah sholat mayit. Enggak lama, yang pendek aja. Kalau banyak mah Allahu Akbar, waladhdallin, amin, ya kan? Jangan di waladhdallinnya, maksudnya bismillah, amin, Allahu Akbar, Allahumma Muhammad, Allahu Akbar, Allahu firlahu, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Jadi dah begitu.
Kurang lebih demikian. Allah Allah. Sudah? Jadi kalau misalnya kita dari kantor terus ada teman misalnya kena COVID, tapi jaraknya ini kan ada ke makam sementara misalnya hanya ada baca misalnya 10 km, kita agak datang ke tempatnya kan nggak mungkin karena di rumah sakit kan langsung ke Dimandiin gak itu? Kalau nggak dimandiin nggak sah nyolatinnya, dosa. Kalau nggak dimandiin. Kalau dimandiin nggak apa-apa. Dengan jarak 10 km untuk menuju tempat itunya repot. Nggak bisa. Baik, nggak apa-apa. Kalau memang 10 kiloan masih memungkinkan. Itu gaib, harus sebut namanya. Tanpa disebut tidak bisa. Tidak sah, kurang lebih begitu. Wallah alam. Baik. Jadi kalau enggak ada air baru namanya tayamum. Tayamum ini pengganti air. Begitu. Kalau enggak ada air baru namanya ditayamumin pakai debu. Kalau enggak ada air, di Maharta kira-kira ada air enggak ya? Enggak ada. Kelebihan. Enggak jadi. Wallah a'lam. Tanya aja dulu biar tahu begitu dimandiin apa kagak. Kan cukup nanya sama dia, dia kan yang bawa begitu. Mandiin baik kita husnudzon kita. Cuman di peti ini ngadep kiblat apa kagak, tanya. Kalau nggak ngadep kiblat itu kan ilmu penguburan. Kalau nggak telentang dosa, wajib digali ulang. Kalau telentang lah dosa, ntar kan ini baru nyolatin, ntar sabar, kan belum ngubur nih. Gotong aja belum, gotongnya pala dulu, kaki dulu, kan belum nih. Kita baru juga nyolatin, belum gotong, ntar sabar, gitu. Pelan-pelan. Allah.